Jadi kalau ada orang siapapun itu tidak punya adab, tidak punya akhlak, tandanya orang itu tidak mempunyai ilmu alias tidak pernah mengaji. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ridwanullah alaihim ajma'in. Fi'lillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. آمين. إلى حضرة إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصنفين المخلصين وجميع الملائكة المقربين وخصوصا عبد القادر الجيلاني ولله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Khususon orang tua kita, bapak dan ibu kita, sesepuh kita, para guru kita, minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Lillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidna ilma wa wasi' fi rizqi wa barik bima razaqtana waj'alna mahbuban fi qulubi 'ibadika wa azizan fi 'uyunihim waj'alna wajhan fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin katsiran nawali. Ya hasanul fi'ali ya qa'iman bil zawal ya mumdi bil mizal wal alhamdulillah wa sarafu ala kulli halin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wal hifdhi warzuqna al hikmah wa ilhamal malaikatul muqarrabin wa amalan maqbulan bil laili wan nahari ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirri Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala Muhammad ya salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Kalam qadimul la yumallu sama'uhu tanazzaham qawli wa fi'li wa niyati bihi astawfi min kul lidai wa nuruhu dalilul liqalbi Faya Rabbi matiyani bi sirri huruf
fathan wa ilman wa hikmatan wa anis bihi ya Rabbi bil qabri wa zati wa salli wa sallim kulla yawmi wa laylatin ala man bihi rahmanu yaqbalu tawbati wa ali wa ashabi kiramin a'immatin bihim yaghfirul ghaffaru dhanbi a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surah An-Nur 62. أعوذ Ayo. بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. La taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a'i ba'dikum ba'da. Qad ya'lamu Allahu alladhina yatasallaluna minkum liwadha. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن الله ما في السماوات ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما كانوا عاملون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina amanu. Innama sesungguhnya hanyalah al-mu'minuna orang-orang yang beriman sungguh-sungguh, alladzina yaitu orang-orang yang amanu billah, yang beriman kepada Allah. Jadi orang yang beriman, imannya sungguh-sungguh, yaitu orang yang beriman kepada Allah wa rasulihi, dan beriman kepada Rasulullah. Ini ciri-cirinya. Orang yang imannya sungguh-sungguh, dia itu beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulullah. Wa idza kanu, dan tatkala kanu ada ma'ahu bersamanya Rasulullah, ala amrin jami, atas urusan yang berjemaah, urusan yang bersama-sama. Lam yadhabu, tidaklah yadhabu menghilang mereka,
lenyap mereka, pergi mereka, hatta sampai yasta'dinuhu, meminta izin mereka kepada Kanjeng Nabi. Jadi kalau kita betul-betul beriman kepada Allah dan kepada Rasulullah, tatkala bersama Kanjeng Nabi dalam urusan yang berjamaah, contohnya pengajian, taklim berjemaah sama Kanjeng Nabi, kalau dia betul-betul beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya, lam yadhabu, tidaklah lenyap mereka, tidaklah menghilang mereka, tidaklah pergi mereka, hatta yasta'dzinuhu, sampai mendapatkan izin mereka dari Kanjeng Nabi. Sekarang diteruskan oleh pewaris-pewarisnya Kanjeng Nabi, yaitu para ulama. Jadi kalau ada taklim, ada pengajian yang dihadiri oleh banyak orang, lebih dari 2 orang, itu namanya amrin jami', urusan berjamaah, ngaji. Jangan sampai lam yadhabu, jangan sampai menghilang, jangan sampai pergi, jangan sampai lenyap, hatta yasta'dinu, sampai ia mendapatkan izin. Jadi nggak boleh pergi dari majelis ilmu tanpa izin dari Kanjeng Nabi. Kalau sekarang izin dari kiainya, nggak boleh, harus seizin kiainya. Innalladzina, sesungguhnya orang-orang yang yasta'dzinunaka, yang meminta izin kepada engkau wahai Kanjeng Nabi, ulaikal ladzina yu'minuna billahi wa rasulih, mereka itulah orang-orang yang betul-betul beriman, iman kepada Allah dan iman kepada Rasulullah. Jadi izin ini luar biasa, termasuk adab, termasuk akhlakul karimah. Dari awal kalau kita meminta izin untuk memasuki rumah seseorang, itu bentuk adab, bentuk akhlak. Makanya adab itu di atasnya ilmu. Orang yang beradab itu berarti dia punya ilmu. Al-adab fauqal ilmi. Adab itu, orang yang mempunyai adab itu sendiri di atasnya ilmu. Jadi buahnya ilmu itu adab, buahnya ilmu itu akhlak. Jadi kalau ada orang siapapun itu tidak punya adab, tidak punya akhlak, tandanya orang itu tidak mempunyai ilmu, alias tidak pernah mengaji. Fa'idha sta'danuka, maka ketika ada yang meminta izin kepada engkau wahai Kanjeng Nabi Muhammad, li ba'di sa'nihim, karena sebagian keperluan mereka, kepentingan mereka, fa'dan, maka izinkanlah. Jadi kalau ada sahabat di zamannya Kanjeng Nabi tidak bisa mengikuti majelis ilmu, tidak bisa mengikuti pengajiannya Kanjeng Nabi, dia meminta izin kepada Kanjeng Nabi. Misalkan ada urusan pekerjaannya mengharuskan ia berangkat pagi, majelis taklimnya ba'da subuh, sedangkan dia kerja di pasar, pasarnya jauh, minta izin kepada Kanjeng Nabi karena urusan tertentu, ada kepentingan tertentu, yaitu bekerja untuk mencari nafkah untuk keluarga. Fa'dan, maka izinkan. Diperintahkan oleh Allah, izinkan.
Kalau memang ada urusan penting izinkan. Makanya di zamannya Kanjeng Nabi itu tidak tiap hari pengajian itu. Pengajian umumnya itu tidak tiap hari, tiap 1 minggu sekali, tiap 1 bulan sekali. Kalau ngaji Al-Qur'annya tiap hari. Fa'dan, maka izinkan liman syi'ta minhum, kepada orang-orang yang engkau kehendaki, minhum, di antara mereka. Diizinkan, diperintahkan oleh Allah untuk diizinkan. Wastaghfir lahumullah, dan mintakan ampun mereka kepada Allah. Itulah luar biasanya majelis ilmu, ya. Seolah-olah orang yang minta izin untuk meninggalkan majelis ilmu, seolah-olah mereka itu bersalah, seolah-olah mereka itu berdosa. Makanya wastaghfir, dimintakan ampun oleh Kanjeng Nabi. Ini perintah dari Allah. Wastaghfir lahumullah, mintakan ampun atas mereka kepada Allah, karena minta izin untuk tidak mengikuti majelis ilmu, saking pentingnya mengaji. Innallaha, sesungguhnya Allah Ghafurur Rahim, Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Hal seperti ini sering dilakukan oleh para sahabat, minta izin karena ada urusan penting, minta izin karena kebelet pipis, minta izin karena mau berangkat kerja, minta izin. Sama seperti sekarang, minta izin, tidak bisa mengikuti pengajian, minta izin karena ada urusan, karena ada kepentingan, sakit misalnya, minta izin. Itulah adab, itulah akhlak yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi Yuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ilmu itu dari Allah, wasilahnya lewat Rasulullah. Rasulullah itu dijadikan contoh, dijadikan uswatun hasanah dalam kehidupan. Contoh terbaik yaitu Rasulullah. Kita mengaji Al-Quran, Al-Quran itu luar biasa, mukjizat terbesar yang diberikan oleh Allah kepada Kanjeng Nabi Muhammad dan umatnya. Al-Quran itu diturunkan di bulan suci Ramadan, tepatnya 17 Ramadan, yang dikenal dengan Nuzulul Quran. Kita dipilih oleh Allah, bisa mengaji tiap ba'da subuh, dipilih oleh Allah, diberi kemampuan oleh Allah, diberi kekuatan oleh Allah, bisa istiqomah. Kalau nggak bisa istiqomah karena ada urusan tertentu, minta izin, ada pemberitahuan, sakit misalnya, sibuk misalnya, sampaikan. Jangan moro-moro hilang, nggak ada kabar. Wastaghfir lahum, suruh mintakan ampun oleh Allah kepada mereka. La taj'alu du'a ar-rasul bainakum ka du'a'i ba'dikum ba'da. La taj'alu, dan jangan jadikan doa ar-rasul, ajakan dari Rasul, kedekatan dengan Rasul, bainakum, di antara mereka, ka du'a'i, seperti panggilan atau kedekatan ba'dikum ba'da, sebagian yang lainnya kepada yang lainnya. Jadi jangan samakan. Tatkala Rasulullah memanggil sahabatnya, jangan samakan seperti orang atau sahabatnya memanggil sahabatnya, beda, harus dibedakan.
Memanggil temannya kepada temannya beda, harus dibedakan. Tatkala dipanggil gurunya, tatkala dipanggil kiainya, jangan samakan panggilan itu dengan dipanggil oleh teman-temannya, jangan samakan, harus dibedakan. Itulah kemuliaan ilmu. Ulama itu pewarisnya Kanjeng Nabi. Ulama itu penerus perjuangannya Kanjeng Nabi. Ulama itu mulia karena ilmunya, bukan karena keturunannya, bukan. Karena ilmunya, karena keimanannya. Makanya orang yang beriman dan orang yang diberi ilmu oleh Allah akan diangkat derajatnya oleh Allah. Qad ya'lamullahu alladziina, sungguh-sungguh ya'lamullah, mengetahui siapa Allah, alladzina, kepada orang-orang yang yatasallaluna minkum liwada, yang berangsur-angsur pergi diam-diam minkum di antara kalian, liwada, dengan cara sembunyi-sembunyi, dengan cara berlindung kepada temannya. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi. Falyahdharil ladzina, maka takutlah alladzina, orang-orang yang yukhalifuna, yang menyalahi, yang menyelisihi, an amrihi, atas urusannya Kanjeng Nabi, an amrihi, atas perintah-perintahnya Kanjeng Nabi. Kalau kata Kanjeng Nabi nanti ada pengajian, gak ada yang berani sahabat-sahabatnya. Sama seperti kiainya nanti pengajian, setiap ba'da subuh pengajian, gak berani, takut. Falyahdharil ladzina yukhalifuna, tidak berani mereka untuk menyalahi, untuk menyelisihi, gak berani. An amrihi, atas urusan tentang pengajian, gak berani dia. Gak akan berani pergi sembunyi-sembunyi. Kalau di sini pada zamannya Kanjeng Nabi, yatasallalluna minkum liwada, ada sahabatnya itu yang pergi diam-diam, pelan-pelan mundur, bersembunyi di balik sahabat yang lain. Akhirnya mundur hilang, pergi. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri, maka takutlah wahai orang-orang yang menyelisihi an amrihi, apa yang sudah diatur, apa yang sudah dijadwalkan, disepakati bersama, bahwa setiap ba'da subuh mengaji. Kalau sampai menyalahi itu, menyelisih itu, ingkar terhadap kesepakatan yang sudah disepakati, antusibahum fitnatun, sungguh akan menimpa mereka fitnah, ujian. Au yusibahum adzabun alim, atau akan menimpa mereka adzabun alim, azab yang pedih. Makanya hati-hati, jangan sering-sering menyulayani para ulama, menyelisihi para ulama, menyalahi para ulama, karena di dalamnya ada ilmu. Para kiai itu di dalamnya ada ilmu. Ilmu inilah yang akan menjadi nur, akan menjadi cahaya petunjuk tatkala orang-orang yang beriman itu berjalan, beraktivitas. Makanya surat ini namanya Nur, surat An-Nur, surat cahaya yang menerangi jiwa yang gelap.
Makanya semoga kita mendapatkan barokah dari surat An-Nur. Makanya hati-hati, jangan sampai biarkan hati kita gelap gulita tanpa cahaya. Kalau hati kita gelap tanpa cahaya, hidup kita akan suram. Hidup kita akan penuh dengan penderitaan, kesedihan, akan diliputi oleh penderitaan, kesedihan dalam kehidupannya. Hanya ini ayat yang terakhir. Tetap nur, cahaya itu asalnya dari ilmu itu sendiri. Al-ilmu nurun. Ilmu itu adalah cahaya yang memberikan petunjuk, menerangi jalan kita. Ada jalannya, ada petunjuknya, ada. Namun kalau tidak ada cahaya, tidak ada penerang, tidak ada yang menyemangati, tidak ada yang mensupport, mendorong, tidak akan jalan. Kalau dipaksa jalan, pasti akan tersesat, pasti akan nabrak, pasti akan menyalahi apa yang telah disepakati. Itu tandanya hatinya sedang gelap. Petunjuk ada, jalan ada, namun tidak ada nur, jatuh. Waktunya belok lurus, waktunya lurus belok, jatuh. Ada jalannya, ada petunjuk arahnya, ada. Namun kalau gelap hatinya, tidak ada nur, tidak ada yang menerangi, tidak ada yang mensupport, tidak ada yang mendukung, tidak ada yang menyemangati, dia tidak akan berjalan. Kalau jalan pasti jatuh. Ala, ingat, inna lillahi ma fis samawati wal ardh. Sesungguhnya milik Allah, semuanya milik Allah, ma apa barang fis samawati yang berada di langit-langit, wal ardi dan juga yang ada di bumi. Milik Allah semua. Yang ada di langit, yang ada di bumi, semua milik Allah. Makanya jangan jauh-jauh dari Allah. Pautkan hati ini dengan masjid-masjidnya Allah. Pautkan hati ini dengan kitab-kitabnya Allah, yaitu Al-Quran. Pautkan hati ini dengan ulama-ulamanya Allah. Jangan jauh-jauh dari Allah. Jangan menjauhkan hati kita, ke pemahaman kita dari Allah. Kita harus dekat dengan Allah. Kita harus dekat sampai kita betul-betul kenal dengan Allah. Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Qad ya'lamu, sungguh-sungguh mengetahui, ma antum, apa-apa antum, keadaan kalian, alaihi atasnya. Wa yawma yurja'una ilaihi, dan pada suatu hari kiamat, yurja'una ilaihi, maka akan dikembalikan semuanya kepada Allah. Setelah kembali semua kepada Allah, fa yunabbi'uhum, maka Allah akan menceritakan, akan menyampaikan, akan memperlihatkan bima amilu, dengan apa-apa yang kalian lakukan. Jadi videonya akan ditayangkan oleh Allah. Video kelakuan kita akan ditampakkan oleh Allah. Karena Allah itu khabir, Allah itu maha mengetahui secara detail. Makanya secara detail nanti videonya akan ditayangkan, dan kita tidak bisa menyanggahnya lagi. Allahu, dan Allah bikulli syai'in alim, dengan setiap sesuatu, baik yang besar maupun yang kecil, alimun, maha mengetahui Allah. Makanya kita harus kenal dengan Allah, karena semuanya milik Allah.
Apa yang ada di langit, di bumi, di antara keduanya milik Allah. Rezeki milik Allah. Makanya kita jangan menjauhkan diri kita dari Allah. Jangan menjauhkan diri kita dari pemahaman kepada Allah. Kalau kita ingin diselamatkan oleh Allah, dibahagiakan oleh Allah, dilancarkan rezekinya oleh Allah, mendekatlah kepada Allah. Kenalilah Allah melalui pengajian, melalui mengkaji Al-Quran, melalui ulama-ulamanya Allah yang mengajarkan kepemahaman Al-Quran, melalui para kiai yang betul-betul paham akan Al-Quran. Al-Quran itu diturunkan di bulan suci Ramadan. Untuk apa diturunkan Al-Quran? Sebagai petunjuk bagi manusia, dan sebagai penjelas, sebagai nur, dan sebagai furqan, pembeda mana yang baik, mana yang buruk. Makanya bersyukur kita dipilih oleh Allah bisa mengaji setiap subuh. Bersyukur kepada Allah, berdoa kepada Allah agar supaya kita diistiqomahkan dalam mengaji, disehatkan badannya oleh Allah, diberi kesempatan oleh Allah, diberi kesemangatan untuk mengaji oleh Allah. Itu termasuk bentuk dari barokahnya bulan suci Ramadan. Karena Al-Quran ini diturunkan di bulan suci Ramadan, diturunkan oleh Allah, diberikan oleh Allah sebagai mukjizat terbesar kepada Kanjeng Nabi, kepada kita umatnya Kanjeng Nabi, sebagai petunjuk bagi kita manusia, sebagai nur penerang dalam jalan kita, sebagai pembeda mana yang baik, mana yang buruk. Tinggal kita berusaha sungguh-sungguh agar kita dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus bersungguh-sungguh. Kalau tidak bersungguh-sungguh gak bisa. Jadi harus hijrah kita dari kebiasaan yang malas. Kita harus hijrah kepada yang giat, kepada yang semangat. Harus hijrah dari awalnya yang tidak sergap, harus hijrah, istiqomah tiap hari mengaji, terus berjihad, harus sungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh harus berjuang bi amwalihim wa anfusihim, dengan harta kita. Naik kendaraan itu termasuk berjuang dengan harta, karena kita beli bensin. Dengan mobil kita itu juga dengan kekayaan, dengan harta kita, karena kita juga beli bensin, beli pertama. Minta kepada Allah untuk dapat berjuang, beli sepeda motor, beli mobil. Setelah sepeda motornya ada, mobilnya ada, malah gak sergap tatkala mengaji. Itu namanya kurang berkah. Makanya harus kita berjuang, wajahadu bi amwalihim, wajahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim. Kalau untuk Allah itu harus berjuang. Jangan biarkan kemalasan, jangan biarkan alasan-alasan yang dijadikan tameng. Harus berjuang.
Kapan lagi berjuang? Kalau sudah tua itu udah sakit-sakitan, udah lemah. Wa anfusihim harus berjuang juga dengan tenaganya, dengan jiwa raganya harus berjuang. Jangan biarkan kita lemah. Kalau sampai kita lemah, maka akan keras dunia terhadap kita. Kalau kita keras pada diri kita, maka dunia ini akan lemah, akan tunduk kepada kita. Jangan dibalik. Jangan sampai kita menjadi hamba dunia. Kita harus berjuang sehingga dunia menghambakan dirinya kepada kita. A'dhamma darajatan indallah, kita akan mendapatkan derajat yang mulia, yang agung dari Allah. Itulah orang-orang yang diberi keberuntungan oleh Allah, diberi kemenangan oleh Allah. Wa ulaika humul faizun, dan mereka itulah yang mendapatkan kemenangan. Menang dari mana kalau kita tidak berjuang sungguh-sungguh? Menang dari mana kalau kita tidak berperang sungguh-sungguh? Berjuang, berperang melawan diri kita sendiri. Berjuang, berperang melawan hawa nafsu diri kita sendiri. Lawan kemalasan. Lawan kegelapan hati kita. Kalau sudah kena malas, kita tidak lawan, maka kita akan menyesal. Dunia nantinya akan keras terhadap kita. Kita akan dijadikan budak oleh dunia. Makanya kita keras kepada diri kita sendiri, harus tegas kepada diri kita sendiri. Jam 1 bangun, jam 2 mandi. Jangan biarkan kita lemah. Nanti suatu saat badan kita akan lemah. Kalau sudah umur 50 ke atas, badan kita akan sakit-sakitan, akan lemah. Karena apa? Karena kita membiarkan badan kita lemah, jiwa kita lemah. Kalau jiwanya lemah, badannya juga ikut lemah. Makanya bangunlah jiwanya. Bangunkan, jangan biarkan jiwanya tidur. Baru bangunkan jiwanya, bangunkan badannya, baru badannya bangun. Lemah nanti, banyak penyakit. Kalau kita membiarkan jiwa kita lemah, maka badan kita akan lemah. Kalau kita sudah badannya lemah, akhirnya malas. Kalau sudah malas, suatu saat kita akan diperbudak oleh dunia. Walaupun sudah tua, akan dijadikan sapi untuk terus bekerja, dicambuk kalau nggak bekerja. Sapinya udah lemah, badannya udah lemah, sudah tua, kok dipaksa untuk bekerja. Jangan sampai hal itu terjadi. Udah sakit-sakitan, badannya itu udah nyeri, dikit-dikit sakit pinggang, dikit-dikit pusing, pokoknya lemah. Kalau sudah tua itu lemah, makanya rugi. Kalau kita membiarkan badan kita lemah di waktu muda, rugi. Karena nanti suatu saat di waktu tua kita akan dipaksa terus untuk mengabdi kepada dunia. Makanya hati-hati. Makanya mengaji biar paham, biar hatinya yang gelap diterangi. Jangan sampai hati kita ditutupi oleh kecintaan kita terhadap dunia, hubub dunia. Cinta terhadap dunia menggelapkan hati kita, membutakan mata hati kita. Makanya jangan malas-malasan di waktu muda.
agar kita nanti di waktu tua bisa menikmati dunia kita, nikmati dengan ibadah, ibadahnya enak, khusyuk. Namun kita jangan biarkan di waktu muda terus gelap, terus bodoh, gak mau mengaji. Kalau sudah tua sertup ngaji, kebalik. Kalau udah tua itu ngaji sekarang, besok hilang. Kalau masih muda itu membekas. Makanya jangan biarkan jiwa kita lemah yang menyebabkan badan kita lemah. Bangunkan jiwanya, bangunkan badannya. Berjuang, mulai dari muda berjuang terus sambil mengaji. Hidup di dunia ini sebentar. Moro-moro sudah tua, moro-moro sudah punya cucu, moro-moro sudah sakit-sakitan, badannya udah sakit-sakitan, tapi jiwanya memberontak, ingin terus mengabdi pada dunia. Tidak akan mendapatkan ketenangan dalam hidupnya. Sudah tua, tapi urusan keduniaannya masih tinggi. Tidak akan mendapatkan kebahagiaan dalam hidupnya. Sudah tua, dipaksa oleh keluarganya untuk bekerja dan bekerja. Dia tidak tahu sakitnya badannya seperti apa, mereka nggak tahu karena mereka nggak merasakan. Nanti kalau sudah sama-sama tua, baru mereka akan tahu kayak gini sakitnya orang tuaku dulu tuh kayak gini, nyeri semua, tulang-tulang nyeri, pinggang nyeri. Makanya tak kala orang itu sudah mau meninggal, karena dia sudah pasrah terhadap sakitnya yang luar biasa. Sakit yang luar biasa itu hilang. Kecintaan terhadap siapapun hilang sudah. Tidak peduli kepada yang lain, saking sakitnya. Makanya mereka pasrah, makanya mereka cepat mati. Padahal dia cinta sama anaknya, namun karena sakitnya yang luar biasa, yang tidak ada orang lain tahu tentang sakitnya itu, akhirnya mereka pasrah. Kemudian dia ikhlas, cepat mati. Makanya hati-hati, muliakan orang tua. Mereka itu bekerja keras di waktu mudanya agar kita anak-anaknya ini sama, minimal sama dengan yang lainnya, minimal sama dengan anak-anak orang yang lain, sama. Hari raya anak-anak yang lain beli baju baru, orang tua kita sama menginginkan anak-anaknya juga punya baju baru. Yang lain anak-anaknya diberi hadiah sepeda, orang tua kita sama ingin memberikan hadiah sepeda juga kepada anak-anaknya. Lihat wajahnya, kerutan di wajahnya, lihat. Itu bukti bahwa mereka di waktu mudanya bekerja keras untuk menghidupi keluarganya, menghidupi istrinya, menghidupi anak-anaknya, agar anak-anaknya minimal lebih meningkat daripada dirinya. Tidak mau anak-anaknya itu kehidupannya lebih rendah daripada dirinya. Karena yang diinginkan orang tua itu, anak-anaknya itu harus lebih tinggi daripada dirinya, lebih hebat daripada orang tuanya, lebih kaya, lebih sukses, lebih mulia. Itu yang diinginkan oleh orang tua terhadap anak-anaknya. Makanya kita berterima kasih kepada mereka.
walaupun kita sudah bekerja, kuliah biaya sendiri, cari uang sendiri, merintis dari nol, jangan sampai mentiadakan orang tua. Aslu wujuduka, jadi asalnya wujudnya engkau, wujudnya kalian itu adalah orang tua. Tanpa orang tua kita tidak akan lahir ke atas dunia ini. Kita iman kepada Allah, kita yakin kepada Allah bahwa yang menciptakan kita adalah Allah. Namun tanpa kedua orang tua kita mustahil terlahirkan di atas dunia ini. Makanya tidak boleh sehebat apapun kita sebagai anak, sukses, kaya raya, kemudian mentiadakan orang tuanya, sama halnya dia tidak bersyukur kepada Allah. Karena kita tanpa orang tua tidak akan pernah terlahirkan ke dunia. Makanya perintahnya Allah, aniskurli wali walidaika, bersyukurlah engkau kepadaku dan juga bersyukurlah engkau kepada kedua orang tuamu. Tidak bisa dipisahkan. Berterima kasih kepada Allah dan berterima kasih kepada kedua orang tua tidak bisa dipisahkan. Aniskurli wali walidaika, bersyukurlah kepadaku dengan cara bersyukur, berterima kasih kepada kedua orang tuamu. Allahumma rahmna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatai ya rabbal alamin. Cahaya 1000 bulan yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar.